Assalamualaikum teman-teman, senang berjumpa kembali dalam channel Advokat IFM Channel. Kemarin kita sudah membahas tentang hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dan hak tersangka diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti. Kali ini kita akan membahas tentang hak tersangka memberikan keterangan secara bebas. Hak ini diatur dalam pasal 52 KUHP, yaitu dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Penjelasan pasal 52 KUHP menyatakan bahwa supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya, maka tersangka harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu, wajib dicegah adanya pemaksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa. Selanjutnya, hak tersangka mendapatkan juru bahasa. Ketentuan hak mendapatkan juru bahasa diatur dalam pasal 177 dan 178 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut. Pasal 177 KUHP poin 1, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu dapat mendapat juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 177 KUHP. Poin 2, dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 KUHP. Yaitu pertama, jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah, yakni orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu. Kedua, jika terdakwa atau saksi bisu dan tuli tetap dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya, dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan. Serta ketentuan yang sama terdapat dalam pasal 53 KUHP yang menyatakan bahwa tidak semua tersangka terdakwa mengerti bahasa Indonesia dengan baik, terutama warga negara asing, sehingga mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya disangkakan atau didakwakan. Oleh karena itu, mereka berhak mendapat bantuan juru bahasa. Selanjutnya, hak tersangka mendapatkan bantuan penasehat hukum. Perilaku yang sama di hadapan hukum, equality before the law, adalah hak asasi manusia. Ini harus diimbangi dengan persamaan perlakuan, equal treatment, agar tidak melanggar karena berbagai alasan seperti struktur sosial dan status ekonomi. Hak bantuan hukum dimiliki setiap orang, khususnya orang yang tidak mampu, agar ia mendapatkan keadilan. Jaminan hak ini terdapat dalam standar hukum internasional dan nasional sebagai bentuk pemenuhan hak dasar yang telah diakui secara universal. Hak bantuan hukum dijamin dalam Konstitusi Indonesia melalui UUD 1945, yaitu Pasal 27 Ayat 1, menjamin setiap warga negara adalah sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Pasal 28D menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Hak bantuan hukum diatur pelaksanaannya dalam pasal 17, 18, 19, dan 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, khususnya Pasal 35 yang menyatakan setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Dalam sistem peradilan di Indonesia, hak atas bantuan hukum diatur oleh Pasal 54 KUHP sebagai berikut. Guna untuk pembelaan diri, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum oleh seseorang atau beberapa orang penasehat hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan dan dalam setiap waktu yang diperlukan. Ditegaskannya kemudian dalam Pasal 56 KUHP, bantuan hukum menjadi kewajiban khususnya terhadap tindak pidana tertentu. Misalnya 1. Diancam dengan pidana mati, hukuman 15 tahun lebih. 2. Tersangka atau terdakwa tidak mampu menyediakan sendiri atau ancaman pidana yang bersangkutan atau didakwakan 5 tahun atau lebih.